Saudara, seputar Nabire hari ini 15 Maret 2023 hadir bersama 5 topik informasi dari berbagai wilayah di tanah Papua yang telah disiapkan redaksi untuk disimak bersama. Berikut kita ikuti informasi selengkapnya. Para petani yang terhimpun di dalam wadah organisasi Himpunan Petani Nyata di Nabire, Provinsi Papua Tengah mempersiapkan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas yang pertama. Rapat Kerja Nasional para petani di Nabire yang tergabung di dalam wadah organisasi Himpunan Petani Nyata direncanakan akan dilaksanakan pada 27 Maret 2023 mendatang. Rapat Kerja Nasional ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan secara swadaya oleh warga para petani di Nabire. Rapat Kerja Nasional para petani ini akan dihadiri sejumlah pejabat negara. Mempersiapkan rapat kerja tersebut, para pengurus Himpunan Petani Nyata melaksanakan pertemuan persiapan pada Selasa 14 Maret 2023 di halaman kantor sekretariat Himpunan Petani Nyata Nabire di Smoker, Kelurahan Sriwini. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka pembentukan panitia Rapat Kerja Nasional para petani. Ketua Himpunan Petani Nyata Nabire, Christopher Mara, mengatakan Himpunan Petani Nyata atau HIPETA hadir sebagai mitra pemerintah dan mengorganisir para petani di Nabire guna memaksimalkan pemanfaatan potensi pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. HIPETA adalah perkumpulan dari kelompok-kelompok tani, organisasi yang bekerja untuk melakukan edukasi, motivasi dan pendampingan kepada kelompok-kelompok tani. Ya, pertanian di segala bidang ya, ada peternakan, ada perikanan, ada perkebunan, ada pertanian. Kita berusaha dari organisasi untuk memberikan edukasi terbaik, motivasi, kemudian pendampingan supaya para petani ini bisa fokus dan konsisten dengan komoditi yang mereka kelola. Seperti itu. Sementara itu, pendiri Himpunan Petani Nyata HIPETA, Mary Yoweni, mengatakan HIPETA mengajak para petani untuk memanfaatkan sumber daya pertanian guna menciptakan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Kami di HIPETA itu bukan hanya orang asli Papua, kami nasional. Jadi dari Sabang sampai Merauke ada di HIPETA. 284 kelompok tani sekarang dan masih lagi yang mendaftar belakangan, tapi itu kan butuh seleksi, benar-benar dia itu punya kebun, benar-benar itu dia bertani atau tidak, itu butuh untuk diseleksi baru bisa masuk. Jadi kami sekarang ini ada sekitar 20% saudara-saudara dari non Papua dan 80% saudara-saudara Papua. Begitu. Terima kasih. Artinya mungkin ada satu visi mungkin bahwa petani Nabire harus bisa mandiri lewat langkah-langkah HIPETA. Memang pertama adalah mandiri secara ketahanan pangan keluarga dulu, baru kita bisa urus yang lain-lain. 200 lebih kelompok tani dengan masing-masing kelompok terdiri dari 15 orang petani siap menghadiri Rakernas tersebut. Tim liputan seputar Nabire. Saudara, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa puluhan orang saksi pasca dokter spesialis paru ditemukan meninggal dunia di rumah dinasnya di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. 4 kali olah tempat kejadian perkara dilakukan oleh Kepolisian Polres Nabire sejak dokter spesial paru almarhumah Mawarti Susanti ditemukan tewas di rumah dinasnya di Kompleks Rumah Sakit Umum Daerah Nabire pada 9 Maret 2023 kemarin. Olah tempat kejadian perkara ini dilakukan berulang kali guna memastikan adanya indikasi meninggalnya Dr. Mawar yang tidak wajar. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap 23 orang saksi dalam kejadian ini. Jenazah Dr. Mawar telah dikirim ke Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 10 Maret 2023. Keberangkatan jenazah almarhumah Dr. Mawar diiringi isak tangis warga Nabire yang mengantarkan jenazah hingga ke Bandar Udara. Untuk kepentingan penyidikan dalam rangka pengungkapan motif meninggalnya dokter tersebut akan dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Selatan. Kapolres Nabire Ajun Komisaris Besar Polisi Iketut Suwarnaya mengatakan, selain olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi dan otopsi, Polres Nabire juga mengirim sejumlah barang bukti yang ditemukan bersama para penyidik guna pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Kapolres mengatakan hingga saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan.
Sebelumnya, kematian Dr. Mawar pertama kali diketahui oleh seorang saksi yang hendak menjemput korban ke tempat praktek. Namun karena korban tidak ditemukan, saksi kemudian menghubungi beberapa rekannya untuk mencari tahu keberadaan korban. Setelah beberapa saksi lain tiba di rumah korban, para saksi ini masuk ke dalam rumah dengan cara membobol jendela. Saat berada di dalam rumah, para saksi menemukan Dr. Mawar berada di tempat tidur dan telah dalam kondisi tidak bernyawa. Peristiwa beberapa waktu yang lalu, penemuan jasad seorang perempuan yang berprofesi sebagai seorang dokter. Pihak kepolisian dalam hal ini, para penyidik Satreskrim Polres Nabire secara mendalam melakukan olah TKP. Ada 4 kali kita lakukan olah TKP dari sejak tanggal 9 ditemukannya jenazah korban tersebut. Ada 23 saksi, keterangan saksi yang sudah dimintai keterangan. Beberapa bukti petunjuk sudah dikumpulkan oleh penyidik kita, visum et repertum juga kita mintakan, dan yang paling penting kita pemeriksaan jenazah yaitu otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan, dan ini sedang berproses dan kita saat ini sedang menunggu hasil daripada pemeriksaan jenazah. Ada beberapa sampel barang yang ditemukan TKP ini untuk nantinya mungkin akan diuji juga di Puslapfor Mabes Polri. Tim Liputan seputar Nabire. Pesawat Trigana Air ditembaki di Bandara DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hingga saat ini maskapai penerbangan Trigana Air masih belum mengizinkan pesawat Trigana Air untuk melakukan penerbangan dengan rute Kabupaten Yahukimo. Pesawat tipe Boeing IL-222 seri 300 dengan nomor penerbangan PKYSC milik perusahaan penerbangan Trigana Air ditembaki oleh orang tak dikenal saat sedang lepas landas dari Bandara Udara Nop Goliat DKI, Kabupaten Yahukimo di Provinsi Papua Pegunungan. Pesawat yang mengangkut 66 orang penumpang dari Yahukimo dalam penerbangan menuju Bandara Udara Sentani Jayapura pada Sabtu 11 Maret 2023 ini ditembaki saat sedang take off. Walaupun telah tertembak, pesawat tersebut melanjutkan penerbangannya hingga tiba dengan selamat di Bandara Udara Sentani. Saat melakukan pemeriksaan di Bandara Sentani, kepolisian setempat menemukan satu lubang bekas tembakan pada bodi pesawat bagian bawah, serta satu orang penumpang terkena serpihan pecahan kursi pesawat yang diduga terkena tembakan. Hingga saat ini, manajemen Trigana Air menghentikan penerbangan dengan rute ke Kabupaten Yahukimo hingga kondisi bandar udara benar-benar kembali aman. Kepolisian daerah Papua melalui Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Komisaris Besar Polisi Ignatius Beniadi Prabowo, membenarkan adanya kejadian ini. Menurut keterangan kepolisian, penembakan dilakukan orang tak dikenal sebanyak 9 kali, yakni 4 kali tembakan saat sedang landing dan 5 kali tembakan saat take off dari Bandara DKI. Kepolisian Resort Yahukimo bersama tim gabungan TNI Polri langsung menyelidiki kejadian ini dan melakukan penyisiran di sekitar lokasi Bandara Udara DKI. Kepolisian bersama tim gabungan mengamankan 7 orang warga di sekitar lokasi kejadian, serta beberapa barang bukti yakni 3 unit kendaraan motor roda 2, 1 buah panah dan busur, alat tajam pisau, sabit, dan sangkur. 7 orang warga yang dijaring beserta barang bukti diamankan guna penyelidikan lebih lanjut. Kepolisian Polres Yahukimo bersama tim gabungan TNI Polri juga melakukan patroli di kota DKI pasca kejadian guna mengantisipasi gangguan keamanan lainnya. Tim Liputan seputar Nabire. Sekelompok warga di Kabupaten Dogiai melakukan aksi pemalangan jalan dan pengerusakan kendaraan. Akibat kejadian ini, 2 orang anggota polisi terkena panah dan dilarikan ke rumah sakit. Pemalangan jalan dan aksi pengerusakan kendaraan ini dilakukan sekelompok warga di ruas Jalan Trans Papua Nabire Narotali di Kampung Eki Manida, Kabupaten Dogiai, Papua Tengah pada hari Sabtu 11 Maret 2023 kemarin sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Pemalangan dan pengerusakan kendaraan ini dilakukan terhadap korban bernama Hussein, pria 29 tahun yang saat itu sedang bersama 3 orang keluarganya sedang melakukan perjalanan dari Nabire menuju Narotali, Kabupaten Paniai. Saat hendak melintasi Kampung Eki Manida, Hussein melihat 1 unit kendaraan lain telah dikerumuni massa.
Merasa ketakutan, Hussein memutar kendaraannya hendak mengamankan diri, namun justru dikejar puluhan orang massa dan dilempari dengan batu. Hussein bersama keluarganya selamat dari kejaran dan berhasil mencapai kantor polisi Polres Dogiai dengan kendaraan yang mengalami kerusakan parah akibat dilempari dengan batu. Pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi guna menyelidiki kejadian ini. Namun saat tiba di lokasi, aparat diserang sekelompok pemuda dengan menggunakan panah dan batu. Akibat penyerangan ini, satu orang personil Polres Dogiai Bribda Guntur Febrian Rumaropen terkena anak panah pada bagian kaki. Kepolisian melakukan koordinasi dengan anggota DPRD guna menangani situasi. Situasi sempat mereda, namun saat hendak melakukan pengamanan di sekitar pertigaan Kali Tuka, personil kepolisian kembali diserang kelompok pemuda dengan lemparan batu dan anak panah. Kapolres Dogiai memerintahkan personil gabungan Brimob dan personil Polres Dogiai untuk membubarkan massa kelompok pemuda penyerang aparat kepolisian. Dalam penyerangan kedua kali ini, kembali satu personil anggota Brimob terkena anak panah. Menurut keterangan kepolisian, situasi di Dogiai telah kembali normal, namun aparat gabungan TNI Polri masih berjaga-jaga pada beberapa lokasi yang dinilai rawan tindakan kejahatan. Hingga saat ini, polisi belum mengetahui motif dari kejadian ini. Tim Liputan seputar Nabire. Saudara, Brimob Polri meresmikan struktur organisasi baru dan melaksanakan pelantikan 3 orang komandan bagi 3 pasukan Brimob yang akan ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia. Peresmian dan pelantikan ini dilaksanakan di lapangan Makobrimob Kelapa II Depok pada Jumat 10 Maret 2023. Dankor Brimob Polri Komjen Anang Revandoko mengatakan peresmian struktur baru dan pelantikan beberapa jabatan di Korps Brimob ini dilaksanakan guna mempercepat pelaksanaan tugas mengayomi, melindungi, dan melayani warga masyarakat di Indonesia. Struktur organisasi Brimob yang baru ini terdiri dari Dankor Brimob berpangkat Komisaris Jenderal, Wadankor Brimob berpangkat Inspektur Jenderal, dan Kepala Biro Perencanaan Operasi berpangkat Brigadir Jenderal. Dalam struktur organisasi ini juga terdapat 3 komandan pasukan yang dilantik dan akan ditempatkan di 3 bagian wilayah di seluruh Indonesia. Pasukan Brimob 1 untuk wilayah Indonesia Barat berpusat di Aceh. Pasukan Brimob 2 untuk wilayah Indonesia Tengah berpusat di Kalimantan Timur. Sementara pasukan Brimob 3 diperuntukkan untuk wilayah timur bertempat di Papua Tengah yakni di Mimika. Pasukan Brimob Polri ini bertugas menangani konflik kelompok bersenjata lintas provinsi dan lintas negara. Tim Liputan seputar Nabire. Demikian berita seputar Nabire hari ini 15 Maret 2023. Jangan lupa Anda dapat mengikuti berbagai informasi yang terjadi di wilayah-wilayah di Papua dengan cara bergabung pada link www.facebook.com berita seputar Nabire dan pada link YouTube @seputarnabire. Tetap bersama kami untuk mengikuti informasi selanjutnya. Sampai jumpa.